Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Dewi Amelia dengan NIM 075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu UAS Data Mining dengan topik Modeling Binary Classification dengan SVM. Tahapannya itu yang pertama ada EDI, yang kedua ada Preprocessing data, yang ketiga itu vektorisasi, dan yang terakhir itu terdapat modeling menggunakan SVM. Tahapan yang pertama yaitu analisis data eksploratif atau EDI. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mendapatkan word frekuensi unigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kriteria menggunakan word cloud. Di sini terdapat respon positif dan respon negatif. Isi dari variabel frekuensi unigram dari respon positif adalah seperti ini, dan dapat kita lihat word cloud-nya yang memiliki kata yang paling besar. Berarti bahwa dia lebih sering muncul, kata-katanya lebih sering keluar. Nah, di sini terdapat diagram batang bahwa yang juga memiliki nilai tertinggi. Di sini terdapat 10 karena yang diperintahkan nilai tertinggi atau 10, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya untuk respon negatif, di sini nilai tertingginya itu ada anjing, lalu di word cloud anjing memiliki kata yang paling besar, berarti anjing sering kali muncul. Selanjutnya diperintahkan untuk mendapatkan word frekuensi bigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kriteria menggunakan word cloud. Di sini terdapat respon positif dan respon negatif. Bigram itu diperintahkan hanya untuk 2 kata. Nah, di sini respon positifnya ada orang dan yang, lalu word cloud-nya dapat kita lihat orang dan yang memiliki kata yang paling besar, berarti dia paling sering muncul. Lalu di sini terdapat diagram batangnya, orang dan yang itu memiliki nilai tertinggi. Selanjutnya untuk respon negatif, di sini Viking dan anjing memiliki nilai tertinggi. Lalu kita lihat word cloud-nya, Viking dan anjing juga memiliki kata yang besar, berarti dia sering kali muncul. Nah, di sini terdapat diagram tabelnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan word frequency trigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kriteria menggunakan word cloud. Nah, di sini diperintahkannya trigram, berarti terdapat 3 kata. Nah, untuk respon positifnya, ini terdapat orang-orang yang, lalu word cloud-nya orang-orang yang memiliki kata yang paling besar, berarti dia sering kali muncul. Lalu kita lihat diagram batangnya seperti ini. Lalu untuk respon negatifnya, Viking, anjing, dan persib itu memiliki nilai tertinggi, dan kita lihat word cloud-nya di sini agak sulit bedain ya, karena jarak antara, karena nilainya juga nggak beda jauh antara Viking anjing persib dengan anjing persib bangsat. Makanya word cloud-nya agak sama besarnya. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu preprocessing. Tahapan preprocessing yang dilakukan adalah tahapan yang pertama itu kita mengubah semua teks menjadi huruf kecil dengan kode seperti ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan perbedaan yang disebabkan oleh kapitalisasi kata. Nah, selanjutnya kita akan menghapus semua kalimat yang mengandung kata unavailable. Unavailable itu apa sih? Unavailable itu menandakan bahwa data atau informasi dalam kalimat tersebut tidak dapat diakses atau tidak relevan. Unavailable itu kata yang kadang keluar, kadang ada, kadang enggak. Terus katanya tidak dapat diakses. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu mengambil subwords, lematizer, dan tokenizer berbahasa Indonesia.
Nah, stop words itu kata yang tidak penting atau tidak memiliki arti seperti dan atau di ke. Lalu lematizer itu mengubah kata lingguhan ke bentuk dasarnya. Contohnya itu seperti menyapu diubah menjadi sapu. Lalu tokenizer itu memisahkan teks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk diolah. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu kita mengambil kata-kata slang yang berfungsi untuk mengubah kata-kata slang ke dalam arti aslinya. Nah, di sini kata-kata slangnya itu seperti bucin, gokil, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita menghapus URL dalam teks. Nah, tujuan untuk menghapus URL itu untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk membersihkan teks dari informasi yang mungkin tidak relevan atau tidak diinginkan karena URL ini seringkali tidak memberikan makna yang signifikan dalam analisis teks atau pemodelan pembahasa. Nah, tahapan selanjutnya kita menghapus username menggunakan Twitter karena parameter pada program main.py bernilai true. Ini adalah kodenya untuk menghapus username pengguna Twitter. Lalu selanjutnya kita akan mengubah tag HTML menjadi teks biasa dan memperbaiki format hashtag menjadi teks biasa dengan kod seperti ini. Lalu perintah code seperti ini untuk menghapus karakter yang berlebih. Nah, menghapus karakter yang berlebihan itu merujuk pada membersihkan teks dari karakter yang tidak diperlukan, tidak relevan atau tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses analisis teks atau pemodelan bahasa. Selanjutnya, code seperti ini memerintahkan untuk menghapus simbol pada kalimat karena parameter pada program main.py bernilai true. Selanjutnya, kita akan menghapus semua angka pada kalimat karena parameter pada program main.py bernilai true. Nah, selanjutnya, dengan input seperti ini, kita akan melakukan tokenisasi, mengubah kata slang, melakukan lematisasi, menghapus stop words, dan masukkan kalimat jika minimal panjang kalimat tersebut adalah 3. Diambil dari parameter min_char_length. Selanjutnya, kita akan menangani negasi. Menangani negasi itu misalnya kata-kata tidak dan bukan. Seperti contohnya, dia tidak bahagia. Di sini bahagia menjadi kalimat negatif karena ada kata tidak di sebelum kalimat bahagia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filter data. Apabila ada data yang kosong atau tidak lengkap, maka tidak akan dimasukkan ke data frame dengan input seperti ini. Selanjutnya, vektorisasi. Vektorisasi adalah ini term frequency, inverse document frequency, atau TF-ID adalah gabungan dari term frequency atau TF dan inverse document frequency atau IDF yang digunakan untuk pencarian informasi dan mengevaluasi hubungan setiap kata dalam kumpulan dokumen. Dan yang dimaksud dengan term frequency atau TF itu adalah mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen tertentu. TF dapat dihitung menggunakan rumus TFIJ sama dengan FIJ dibagi sigma K FIJ, di mana FIJ adalah frekuensi kemunculan kata I dalam suatu dokumen dan sigma K FIJ adalah total yang ada pada dokumen G. Nah, yang dimaksud dari inverse document frequency atau IDF adalah mengukur seberapa umum atau jarang suatu kata muncul di seluruh korpus dokumen. Semakin tinggi nilai IDF, maka semakin sedikit kata tersebut muncul dalam dokumen. Nah, makanya semakin besar nilainya. IDF itu dapat dihitung menggunakan rumus IDF sama dengan log kurung mutlak B dibagi mutlak D elemen mutlak D kecil elemen D besar titik 2 I elemen D plus I, di mana mutlak D adalah jumlah keseluruhan dan ini
adalah jumlah dokumen yang mengandung kata i. Dari rumus di atas, maka TF-IDF dapat dihitung dengan rumus TF-IDF sama dengan TF dikali IDF. Matriks TF-IDF merepresentasikan dokumen sebagai vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. Nah, vektor ini digunakan sebagai fitur input untuk model klasifikasi. Nah, berikut adalah inputnya. Yang pertama, kita bikin TF-ID vector razor dengan parameternya max-nya itu max def-nya itu 0,9 dan min def-nya itu sama dengan 3. Lalu perintah ini digunakan untuk melakukan vektorisasi. Lalu fitur underscore name digunakan untuk mengambil semua fitur atau kata-kata. Dan yang terakhir itu untuk membuat data frame baru dengan hasil TF-ID sebagai nilai dan kata-kata sebagai nama kolom. Selanjutnya vektorisasi min def itu digunakan untuk memberi batas minimal. Apabila nilai yang didapat berada di bawah batas minimal, maka kata tersebut tidak akan dimasukkan. Jika min def berisi nilai integer, maka itu adalah minimal frekuensi katanya. Jika berisi nilai float, maka presentasi kata dari keseluruhan dokumen. Max def itu digunakan untuk memberi batas maksimal. Apabila nilai yang didapat berada di atas batas maksimal, maka kata tersebut tidak akan dimasukkan. Nah, penerapan TF-IDF itu terdapat pada fungsi matriks term frac dan penerapannya akan dibahas pada bagian selanjutnya yaitu modeling. Nah, bagian selanjutnya modeling. Terdapat support vector machine atau SVM. Support vector machine SVM adalah salah satu algoritma supervised learning dan sering digunakan dalam kasus binary classification yang tujuannya adalah untuk memisahkan dua kelas yang berbeda. Berikut adalah beberapa konsep utama dari SVM. Yang pertama itu hyperlink atau bidang pemisah. SVM ini berfokus untuk menentukan hyperlink atau pemisah yang optimal untuk memisahkan dua kelas. Yang kedua itu terdapat margin. Margin itu adalah jarak antara hyperlink dengan instansi terdekat dari masing-masing kelas. SVM berusaha untuk memaksimalkan margin ini untuk meningkatkan ketahanan model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya support vector. Support vector adalah instansi atau data yang berada pada batas margin dan berperan dalam menentukan posisi hyperlink. Jika salah satu support vector berubah, maka akan mempengaruhi posisi hyperlink. Dan yang terakhir ada decision boundary. Decision boundary itu garisnya yang membagi jalan atau margin menjadi dua bagian yang sama besar. Hyperlink pada SVM juga berfungsi sebagai decision boundary. Satu titik di satu sisi hyperlink akan diklasifikasikan sebagai satu kelas. Sedangkan titik di sisi lain diklasifikasikan sebagai kelas yang berbeda. Nah, decision boundary itu berada di sini, di tengah-tengah. Di sini terdapat gambar. Nah, maksimum margin terdapat di sini. Lalu maksimum margin hyperlink terdapat di sini. Dan positif hyperlink terdapat di sini. Lalu support vector terdapat di negatif dan positif. Selanjutnya, featuring engineering feature engineering multi-word expression atau MWE, fungsi handling negation di dalam file text mining.py berfungsi untuk negasi dalam teks menjadi bentuk yang diawali dengan kata regex. Dengan menggunakan regex, berikut adalah tahapannya. Yang pertama itu fungsi mencari pola tertentu dengan menggunakan regex. Pola tersebut adalah dua kata berurutan di mana kata pertama adalah salah satu dari daftar kata-kata tertentu yang mengandung negasi seperti tidak, kurang, bukan, jangan, dan lainnya. Jika pola tersebut ditemukan, maka fungsi ini akan menggantikan dua kata tersebut dengan versi yang diawali dengan regex. Misalnya, jika teks aslinya adalah tidak suka, maka akan diubah menjadi tidak regex suka.
Jika tidak ada pola yang ditemukan, fungsi ini akan mengembalikan teks aslinya. Selanjutnya, vektorisasi menggunakan TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk mengkonversi teks menjadi representasi vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. TF-IDF Vectorizer dari sklearn digunakan untuk melakukan vektorisasi. Parameter min-df dan max-df digunakan untuk mengontrol gram mana yang disertakan dalam representasi vektor. Selanjutnya, ini merupakan hasil vektorisasi menggunakan TF-IDF. Nah, hasil matriks TF-IDF pada slide sebelumnya, matriks TF-IDF itu menunjukkan representasi numerik dari dokumen dalam dataset. Baris. Nah, setiap baris itu sesuai dengan suatu dokumen atau sampel teks dalam dataset. Di setiap kolam sesuai dengan suatu kata unik yang diekstrak dari data teks. Nilai itu nilai numerik dalam matriks tersebut mewakili skor TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Dikarenakan banyaknya kata dalam satu dataset, hasil TF-IDF itu tidak bisa memperlihatkan semua skor TF-IDF untuk setiap kata. Hal ini dipertimbangkan karena kompleksitas dan keberagaman dalam teks yang diolah. Selanjutnya dapat kita lihat dari hasil tersebut terlihat jika anjing merupakan kata dengan frekuensi yang paling banyak muncul dari dokumen. Sementara baru adalah kata yang paling sedikit muncul dari dokumen. Di sini terlihat jika semakin kecil jumlah skor TF-IDF, maka akan semakin kecil juga frekuensi muncul kata tersebut. Selanjutnya, cross-validation. Cross-validation digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa float, memungkinkan penggunaan setiap float sebagai data uji secara bergantian. Hasil dari cross-validation dapat diukur menggunakan matriks kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang memberikan gambaran tentang seberapa baik model berkinerja pada dataset yang diberikan. Visualisasi konsistensi model dapat ditunjukkan dengan box plot yang menggambarkan distribusi matriks kinerja pada setiap float. Box plot membantu mengidentifikasi variasi dan konsistensi kinerja model, membantu pemahaman yang lebih baik tentang seberapa stabil model dalam berbagai kondisi data. Nah, di sini merupakan cross-validasi box plot. Dapat kita lihat di slide ini. Nah, hasil dari cross-validation yang divisualisasikan menggunakan box plot seperti gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa rata-rata matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score berada di angka yang sangat baik, yaitu di atas 95%. Untuk konsistensi model dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai C pada parameter SPM, maka semakin tinggi konsistensi yang dapat dihasilkan oleh model. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini dapat kita lihat terdapat akurasi. Nah, akurasi itu apa sih? Akurasi itu rasio prediksi benar dengan keseluruhan data sekaligus menggambarkan seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan dengan benar. Nah, di sini dapat kita lihat akurasi adalah 1.00 atau 100% menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua instansi dengan benar. Selanjutnya, di sini terdapat precision. Precision itu adalah rasio prediksi benar positif dibanding dengan keseluruhan data yang diprediksi positif. Precision di sini dapat kita lihat precision untuk kedua kelas positif dan negatif adalah 1.00, menunjukkan bahwa semua prediksi yang dibuat oleh model untuk setiap kelas benar. Selanjutnya, recall. Recall adalah rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Nah, recall untuk kedua kelas antara negatif dan positif adalah 1.00, yang berarti bahwa model dapat mendeteksi semua instansi kelas positif.
Selanjutnya makro dan weight average. Makro average adalah rata-rata dari metrik-metrik kelas untuk setiap kelas secara terpisah. Sedangkan weight average adalah rata-rata yang diberi bobot berdasarkan jumlah instansi dalam setiap kelas. Nah, di sini terdapat F1 score. F1 score itu adalah matrik evaluasi yang menciptakan keseimbangan antara precision dan detail. F1 score memberikan gambaran mengenai seberapa baik model kita dalam mengklasifikasikan baik label positif maupun negatif secara akurat. Nah, di sini F1 score untuk kedua kelas negatif dan positif itu adalah 1,0, yang berarti bahwa keseimbangan yang sangat baik antara precision dan detail. Dan di sini ada support. Support itu adalah menunjukkan jumlah instansi dalam setiap kelas pada data uji. Nah, disimpulkan dari hasil evaluasi bahwa model yang dibuat dapat melakukan prediksi dengan sempurna. Akurasinya sama dengan 100%. Selanjutnya, proses model implementasi menggunakan API. Tahapan sebelum model disimpan. Yang pertama itu melakukan load dan pre-processing data. Yang kedua itu melakukan vektorisasi dengan menggunakan TF-IDF. Yang ketiga itu membuat pipeline dengan satu alur, yaitu vektorisasi dan model SFC. Yang keempat itu melakukan tuning hyperparameter menggunakan grid search CP dan mencari model dengan hyperparameter terbaik. Dan yang terakhir itu menyimpan model dengan format .pkl menggunakan cycle. Nah, selanjutnya ada tahapan setelah model disimpan. Yang pertama itu membuat apps dengan menggunakan REST API. Yang kedua itu membuat class request yang berisi data-data apa saja yang akan diminta. Yang ketiga itu membuat method post untuk URL data mining text classification yang berisi fungsi untuk melakukan prediksi. Yang keempat itu fungsi untuk melakukan prediksi disimpan pada folder NLP models dengan nama file sentiment.py. Pada fungsi tersebut terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama melakukan load this model.pkl yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya melakukan pre-processing data, dan yang terakhir itu melakukan prediksi dari model yang sudah dibuat dan akan mengembalikan nilai berupa model underscore pred atau probabilitas label positif dan negatif, final underscore result itu atau label hasil prediksinya, dan confidence itu nilai kepercayaan terhadap hasil prediksi. Yang kelima itu apabila berhasil memprediksi, hasil dari fungsi main akan mengembalikan API berbentuk JSON. Seperti code akan berubah menjadi null, message jadi sukses, requested jadi data.requested, content jadi result. Nah, apabila terdapat kegagalan, fungsi main akan mengembalikan API berbentuk JSON seperti berikut. Code akan berubah menjadi -1, message jadi error, requested jadi data.requested, content jadi himpunan kosong. Yang ketujuh itu perbedaan antara berhasil dan tidaknya dapat dilihat pada message. Nah, di sini merupakan ilustrasi proses model implementation menggunakan API. Yang pertama itu kita run code-nya menggunakan x.py di Python, seperti di bawah ini. Setelah itu, buka browser, kemudian ketik seperti ini, atau ketik seperti ini di pencarian. Jika sudah terbuka, maka klik Authorize, kemudian masukkan ke API yang ada di folder env ke dalam kolom value seperti di bawah ini. Nah, setelah itu, klik box yang berwarna hijau, kemudian isi user API string dan end user string dengan nama kalian. Dan isi request ID dengan A, B, C atau bisa bebas. Kemudian isi teks dengan kalimat yang ingin dicari label sentimennya. Yang selanjutnya, klik execute dan akan terlihat hasil analisis sentimennya. Di sini dengan contoh kalimat,
Nikmat mana yang kamu dustakan? Hasil positifnya dengan skor negatif mencapai 5.989 dan skor confidence-nya 94.011, yaitu tingkat kepercayaan atau keyakinan dari modal terhadap prediksinya. Nah, selanjutnya terdapat analisis kelebihan dan kekurangan model yang dibuat. Kelebihannya itu tahan terhadap overfitting. SBM bekerja dengan memaksimalkan margin sehingga lebih tahan terhadap data baru. Hal itu dibuktikan dengan hasil evaluasi yang didapatkan yaitu 100%. Nah, terdapat kekurangannya yaitu sensitif terhadap parameter. SPM sensitif terhadap parameter yang dipilih, misalkan seperti dari hasil box plot di atas, dapat dilihat bahwa pemilihan parameter sangat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Jika salah memilih parameter, maka akan menghasilkan model yang kurang baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.